Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu, Mas dan Mbak dalam keadaan sehat. So, thank you for coming for this discussion, ya. So, if you have any question or maybe your experience in Japan, then you can share with us. Jadi ceritanya, terima kasih ya Pak Chan, Pak Agus, dan Pak Ibu mengundang saya dalam komunitas ini. Mungkin suatu saat harus bisa bergabung lagi, ada ide-ide baik, karena kayaknya isu perubahan iklim itu isu yang so onset, jadi lama, perlahan, tapi pasti terjadi. Meskipun banyak orang menolak, denial, atau tapi climate change itu sesuatu yang memang sudah kita rasakan. Tetapi mungkin susah dijelaskan dan mungkin belum semua orang bisa menjelaskan. Kalau kita pergi ke desa, banyak petani bilang curah hujannya misalnya berkurang, musim hujannya bergeser, musim panasnya maju. Tapi tidak ada yang bilang itu perubahan iklim. Jadi kata perubahan iklim itu sendiri sebuah kata yang mungkin tidak mudah diimplementasikan. Jadi kalau kita pergi ke dinas pertanian, kita bertanya misalnya, apakah ada program perubahan iklim? Nggak ada jawabnya. Tapi kalau kita tanya, apakah ada program mitigasi kekeringan, mitigasi banjir, itu baru mereka bisa menjelaskan, mereka melakukan. Nah, hari ini ada 3 hal yang ingin saya share berdasarkan pengalaman yang saya lakukan dari 2007. Jadi saya mengenal isu perubahan itu dari 2007 sampai sekarang dalam perspektif antropologi tentu saja, sehingga saya tidak akan berani menerangkan perubahan iklim dari sisi kemudian sebagai environmental fenomena, tetapi bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan manusia sebagai orang yang kemudian terdampak langsung dengan perubahan iklim. Pertama, kita akan belajar mengenai perubahan iklim itu seperti apa. Mas dan Mbak, Bapak itu pasti bisa browsing lebih lengkap lagi daripada yang saya sampaikan. Lalu kemudian apa kaitan perubahan iklim dan ancaman bencana, khususnya bencana hidrometeorologi, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama. Nanti saya akan share pengalaman bagaimana berinteraksi dengan isu perubahan iklim di tingkat masyarakat. Nah, kalau kita melihat isu perubahan iklim, maka kita bisa bilang ini sebuah fenomena bencana yang slow onset, karena dia lama, tapi kemudian dampaknya itu terasa. Dan mohon maaf, belum semua kementerian lembaga menggunakan atau menempatkan isu perubahan itu sebagai salah satu isu yang mereka siapkan programnya. Baru pada 5 tahun terakhir ini memang terasa. Kemudian ada komitmen Indonesia untuk kemudian berkontribusi mengurangi perubahan iklim. Nah, kita lihat bahwa perubahan iklim ini sebenarnya karena boleh dibilang karena kontribusi manusia, kemudian karena perkembangan teknologi, kemudian membawa akibat-akibat yang akhirnya mempengaruhi fenomena atmosfer kita dan kemudian berakibat pada kondisi cuaca dan iklim pada waktu tertentu dan mungkin juga pada waktu yang lama. Misalnya soal bagaimana kita menggunakan bahan bakar fosil, minyak bumi yang kemudian akhirnya berdampak pada misalnya emisi gas rumah kaca, kemudian juga perilaku kita membakar lahan. Nah, ini juga sesuatu yang kadang-kadang konsep saintifik ini sedikit berbenturan dengan konsep lokal. Misalnya budaya masyarakat di Kalimantan yang kemudian membakar lahan, bagi ahli lingkungan mungkin dianggap sebagai sesuatu yang akan mencemari lingkungan, merusak lingkungan gitu. Tapi itu adalah budaya mereka. Nah, di saat seperti itulah kemudian kita sebagai akademisi atau masyarakat kemudian harus memikirkan jalan tengah seperti apa. Apakah dengan serta-merta melarang misalnya pembakaran ladang kemudian juga akan mengurangi perubahan iklim? Itu juga tidak gitu. Jadi memang perlu inovasi-inovasi yang kemudian menjembatani antara scientific knowledge dan local knowledge. Itu menjadi PR besar bagi kita untuk merespon mengenai bagaimana kita mengurangi risiko akibat perubahan iklim ini, menjembatani scientific dan local knowledge. Lalu di situ ada semacam kontestasi,
benturan mungkin juga, tapi juga di sisi lain saya menemukan banyak sekali hal-hal yang kemudian bisa memberi ruang local knowledge pada pemecahan masalah-masalah lingkungan. Nah, saya mau memberi contoh tentang alih fungsi lahan DI. Karena kita tinggal di Jogja, mari kita lihat di kota kita sendiri. Nah, alih fungsi lahan tahun 1990 itu seperti ini fotonya. Lalu kemudian di tahun 2006 mengalami situasi yang sangat berubah. Apalagi di tahun sekarang. Mohon maaf, data yang saya tampilkan ini masih data lama, tapi trennya masih sama. Kebetulan saya sedang melakukan riset mengenai bagaimana kita meningkatkan kesadaran pengelolaan sungai sebagai bagian dari kontribusi perubahan iklim. Jadi ketika Pak Chan menawari ke Kali Kuning, nah berarti saya lalu ambil sampel, saya paskan aja gitu ya. Isunya terkait dengan isu sungai. Nah, ini adalah dari gambar alih fungsi lahan tadi, kita bisa melihat heat index. Jadi terlihat bahwa ada perubahan tutupan lahan yang kemudian berakibat pada tingkat kenaikan suhu permukaan kota Jogja. Ini contoh paling gampang aja kalau kita mau mengatakan perubahan iklim seperti apa gitu. Nah, kadang-kala orang ngomong perubahan iklim itu kan ada di sungai, ada di laut, ada di hutan, ada di apa. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu melihat di fenomena perkotaan. Nah, ini menarik sekali karena ternyata perubahan alih fungsi lahan itu juga mengakibatkan naiknya heat index. Nah, ini juga akhirnya mempengaruhi setidaknya berkontribusi pada tingkat kenyamanan dan kemudian juga mungkin ada perubahan-perubahan lingkungan yang terdampak akibat dari naiknya heat index ini. Nah, dari situ Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa fenomena perubahan iklim ini meskipun diawali oleh manusia dan berakibatnya secara lambat, tapi ternyata juga memberikan dampak besar pada ancaman bencana di Indonesia, khususnya bencana hidrometeorologi. Jadi ancaman bencana yang timbul karena perubahan kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh proses hidrologi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat itu memang tahun 61 itu memang data BNPB memberikan informasi bahwa ada kenaikan suhu di tingkat global dan kemudian juga berbanding lurus dengan kenaikan tingkat kejadian bencana pada tahun 2010 hingga tahun 2022. Nah, ini kemudian yang saya bisa bilang bahwa perubahan iklim memang berkaitan dengan meningkatnya potensi kejadian ancaman bencana di Indonesia, khususnya hidrometeorologi. Nah, ini adalah profil ancaman bencana di Indonesia tahun 2022. Saya ambil dari BNPB, jadi ini tidak ada data rahasia, tapi kita bisa melihat bahwa kejadian bencana, khususnya misalnya kayak flood, extreme weather, landslide, forest and land fires, tidal wave, abrasi, dan drought itu adalah bagian dari bentuk-bentuk hidrometeorologi itu sendiri. Nah, ini memberikan gambaran bagaimana kejadian bencana ini cukup didominasi oleh fenomena-fenomena hidrometeorologi. Ini adalah juga data yang menunjukkan bagaimana tren kejadian bencana di Indonesia 2006 sampai 2021, 98% adalah isu hidrometeorologi. Ini kita bisa lihat bahwa isu banjir ada di paling atas, kemudian berikutnya adalah tanah longsor. Jadi kalau mau bilang hidrogeologi, iya fenomena geologi dan longsor. Tetapi geologi ini kan kaitannya ada gempa bumi dan kemudian fenomena vulkanik, tektonik dan sebagainya. Tetapi terkait dengan isu hidro ini, maka ada di banjir dan tanah longsor yang kemudian lebih terlihat di isu hidrometeorologi. Nah, ini juga satu gambaran selama semester pertama kemarin, 1 Januari sampai 2023. Memang 99% ada di hidrometeorologi. Nah, ini juga semakin jelas menunjukkan memang perubahan iklim ketika fenomena atmosfernya berubah, di mana kayak sekarang ini kita ada El Nino, di mana musim kemarauannya lebih panjang atau kita bilang musim hujannya jadi lebih pendek, misalnya itu juga akan mempengaruhi
terjadinya kejadian bencana kekeringan. Sekarang harga beras sudah mulai naik karena panen mungkin akan terganggu dan sebagainya. Nah ini kemudian kalau di dalam kebencanaan ada hidrometeorologi basah, hidrometeorologi kering. Nah apa sih sebenarnya perbedaan kedua konsep ini teman-teman? Jadi kalau hidrometeorologi basah biasanya memang boleh dibilang akar utamanya dalam masalah urbanisasi. Karena itu pada hari ini saya akan memberikan contoh pengalaman riset di isu-isu climate change di urban area. Kemudian juga soal alih fungsi lahan, dan itu kemudian berakibat pada heat index tadi misalnya salah satunya, dan juga mungkin isu karbon misalnya sekarang lagi tren. Nah sementara kalau hidrometeorologi kering itu terutama pada fenomena kebakaran hutan, kemudian juga hal-hal yang kemudian mendorong persoalan karbon. Nah ini yang kita adalah fenomena-fenomena yang sedikit banyak terkait dengan unsur-unsur hidrologi tadi. Ini kemudian juga contoh kasus dampak perubahan iklim, saya ambil dari analisis di Bank Dunia. Kebetulan juga pas ada kegiatan dengan World Bank. Di sini terlihat di gambar ini bahwa misalnya soal bencana kabut asap ini itu menimbulkan kerugian ekonomi. Mungkin kita hanya menerima informasi tentang kabut asapnya, kita nggak bisa terbang ke Kalimantan karena kabut. Kemudian aspek-aspek tapi sebenarnya setelah dihitung itu kerugiannya sangat besar sekali. Dan ini juga menimbulkan hal yang kemudian perlu kita highlight bahwa isu perubahan itu memang benar-benar terjadi dan memang sudah saatnya kita bicarakan dan kita coba berkontribusi dari hal yang kecil. Nanti Bapak Ibu akan saya share contoh bagaimana kita bisa melakukan hal kecil, karena kadang-kala perubahan itu kita melihat sebagai isu yang besar. Seolah-olah kita yang tinggal di Jogja ini tidak bisa berkontribusi, sebenarnya bisa, banyak yang bisa kita lakukan. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim? Ini salah satu hal di tingkat negara itu secara umum itu yang terjadi adalah bahwa orang tidak memahami itu sebagai perubahan iklim, tapi mereka mengalami itu tidak biasa, mengalami tapi tanpa memahami. Itu yang saya alami di beberapa lokasi riset yang terkait dengan isu perubahan iklim. Saya pergi ke Gunung Kidul, saya pergi ke pesisir, kemudian juga pergi ke tempat-tempat yang itu bersentuhan dengan fenomena atmosfer yang akan berpengaruh. Itu mereka hanya bisa bilang fenomenanya, oh iya mbak, kemarin hujannya terlambat, kemarin hujannya tiba-tiba hilang, kemarin panen kami gagal. Kenapa? Karena tiba-tiba hujannya lama, akhirnya muncul penyakit di tanamannya. Kemudian juga mungkin di aspek industri mereka tidak bisa menjemur produknya, misalnya seperti itu. Jadi, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah situasi yang disebut perubahan iklim. Nah, karena itu memang UNFCCC kemudian lembaga dunia mengatakan bahwa ada proses adaptasi yang harus kita lakukan. Adaptasi perubahan iklim itu yang bisa kita lakukan. Tapi bisa juga selain adaptasi kita melakukan mitigasi mitigasi perubahan iklim. Namun pada umumnya untuk mitigasi ini memang butuh teknologi, butuh keilmuan tertentu. Sementara kalau adaptasi ini sesuatu yang kemudian lebih mudah kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi kita mencoba berkompromi dengan perubahan alam ini dan melakukan hal-hal yang secara culture itu mudah diterima. Nah ini bisa kita lihat di adaptasi proses ini. Misalnya yang pertama adalah memang kita melakukan identifikasi Bapak Ibu biasanya apa sih yang terjadi, apa sih yang berubah. Lalu kemudian dari situ kita kemudian bisa melakukan semacam identifikasi awal, oh ini yang bisa dilakukan, ini kemudian yang tidak bisa dilakukan. Dari situ kemudian kita bisa mendorong jadi sebuah gerakan-gerakan dalam komunitas kecil seperti yang kami lakukan di Kali Cobe. Jadi di Kali Cobe ini mengalami perubahan debit air, kemudian juga airnya memang sekarang semakin kotor karena tidak ada pengelolaan sampah yang baik dari atas, kemudian juga penghijauannya berkurang di atas, akhirnya kan mempengaruhi keseluruhan sistem mekanisme air yang ada di Kali Cobe.
Karena itu kalau kita melihat culture hanya dari sisi fenomena urban itu rasanya kurang tepat karena persoalannya ada di ujung yang lain. Jadi kalau teman-teman di Jodi pasti nggak terima kalau dianggap mereka sebagai penyebab kotornya Sungai Jodi karena sebenarnya ada problem di ujung yang lain. Nah, di sisi pemerintah Indonesia itu juga sudah menempatkan convergence climate change as a DRR. Jadi tidak lagi menempatkan climate change itu sebagai sebuah respon kebakaran hutan, respon itu enggak. Jadi Indonesia memang dalam beberapa tahun terakhir ini kemudian menempatkan isu climate change sebagai satu mekanisme dalam DRR program. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa sebenarnya climate change ini juga sesuatu yang bisa diatasi dengan cara kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mengurangi resiko terjadinya dampak-dampak akibat perubahan iklim. Ini yang kemudian kita bilang bahwa DRR ini adalah disaster risk reduction, mengurangi risiko bencana, di mana kita bersentuhan langsung dengan fenomena perubahan iklim. Selama ini kan Indonesia sibuk dengan isu-isu natural disaster yang sifatnya kayak gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada hal yang slow onset disaster ini. Gitu. Itu yang terus terang dalam aktivitas saya bersama konsorsium dan juga bersama komunitas kebencanaan, kemudian berusaha untuk men-highlight bahwa climate change is a onset disaster, slow onset disaster, dan itu pasti terjadi. Nah, ada dua hal dari DRR yang kemudian harus dilihat, yaitu soal bagaimana kerentanannya, kemudian juga sejauh mana dampaknya. Nah, itu kemudian yang mengilhami pemerintah untuk kemudian melakukan climate risk management, lalu kemudian juga dengan climate change adaptation. Ini kemudian yang sekarang ini dalam rencana jangka panjang pembangunan pemerintah ini sudah menjadi bagian dari isu negara kita. Ini adalah contoh kasus apa yang baru saja selesai saya kerjakan bersama teman-teman. Jadi kami bekerja sama dengan Edinburgh University dari tahun 2020. Kami sebenarnya waktu itu ditawari, kamu punya isu riset apa yang terkait dengan climate risk di tingkat urban. Lalu kami bilang, mungkin kita bisa highlight soal cultural heritage gitu. Jadi Bapak Ibu, sungai adalah cultural heritage. Jadi kalau ada yang menganggap cultural heritage adalah sesuatu yang sifatnya konkret, itu belum tentu. Jadi sekarang sudah berkembang dalam ruang lingkup kajian heritage ini bahwa sungai is a landscape of cultural heritage. Nah, apalagi di Jogja, Sungai Jodi ini adalah sungai yang penting karena itu menjadi pertimbangan pada waktu zaman dulu. Bagaimana kota Jogja dibangun? Ada Sungai Jodi, ada Sungai Linongo. Di tengah-tengah didirikan kota Jogja. Nah, ini yang kemudian mendasari kami untuk kemudian melakukan riset ini dan ingin meng-highlight pada pemerintah Jogja bahwa kalau mereka bicara mengenai sumber filosofi, imaginary line between Merapi and the oceans, they have to talk about the river. Jadi sungai itu harus menjadi bagian dari landscape antara sumbu filosofi ini, bukan hanya bicara mengenai tubuh Jogja sampai Keraton, tapi lingkungan yang di sekitar situ yang membentuk konsep heritage-nya. Nah, di sini kemudian kami mengangkat Sungai Jodi karena Sungai Jodi mengalami perubahan lingkungan dan kemudian masih menganggap Sungai Jodi sebagai halaman belakang. Nah, kita riset ini bermula dari dua fase riset. Yang pertama adalah riset untuk melihat fenomenanya, yang kedua kita melakukan semacam pemberdayaan masyarakat, jadi engagement dengan community, dan kita membuat billboard ini. Nanti saya tunjukkan. Nanti linknya bisa, ini sebenarnya kalau ada coba ini ada filmnya. Ada itu nggak Pak? Nggak ada, sebentar. Tethering. Oh iya. Jadi ini Mas dan Mbak mahasiswa, Bapak Ibu dosen, kita punya cara menampilkan report sekarang dengan story map.
Jadi tidak harus jurnal misalnya, karena jurnalnya juga sudah ada, ini bisa diakses. Tapi kita coba menampilkan riset ini sebagai sebuah media untuk kemudian membangun engagement dengan komunitas. Saya kirimkan linknya ke Pak Sandra. Mungkin bisa dilihat sambil saya menyiapkan, ini adalah contoh kami membuat game board mengenai sungai. Jadi ini semacam cara kita membangun awareness. So we use the old map, then we put plastic, and we ask the community to write down what they see now. And now they can see the gaps. Compare in the old map and the current situation. Jadi Bapak Ibu, dengan peta ini kami kemudian mendorong masyarakat untuk kemudian ternyata udah berubah ya, udah banyak bangunan penuh ini. Jadi ini kalau diserahkan ke teman-teman sore ini sudah akan dicoret-coret dengan spidol. Kami berikan plastik ini. Di plastik ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah ini adalah gambar Sungai Dode di masa dulu itu seperti ini. Lalu kami juga membuat komik. Komiknya ini memang tidak berwarna karena mendorong anak-anak untuk kemudian mewarnai. Jadi kita membuat aktivitas-aktivitas yang menggugah gitu, karena dalam riset kami itu terdeteksi bahwa ada gap knowledge between the old one and the youngest. And I think we have to literate. Makanya ekoliterasi ini Pak mungkin juga kaitannya dengan seperti itu kan, mengisi knowledge antara orang tua dan orang muda. Ini Pak. Oh ya, oh ya itu ya. Iya boleh. Jadi ini contoh bagaimana produk riset kita bersama Edinburgh University. Jadi nanti kita membuat konsorsium tentang climate heritage, kita membuat tool tentang climate risk, dan salah satu subjek riset kami adalah tentang heritage landscape. Ini seperti ini, story map. Jadi kayak gini kok Pak. Jadi ini nggak bisa jalan semuanya. Jadi ini mohon maaf Nah ini kami menunjukkan contoh seperti ini. Bagaimana riset ini kemudian dilihat dalam skala besarnya. Nah ini adalah video yang ini sebenarnya ada musiknya. The video is already in English, so I think you can read. Di laptop keluar ya. Ada yang sudah pernah berkenalan dengan Pak
kalau kita bicara Code tapi ya sebenarnya di Code ada banyak sekali orang, banyak aktivis. Nanti ini salah satu aja yang kita angkat. Jadi ini beliau ceritanya, jadi kalau Pak Agus mendikot ciblon, itu ciblon adalah kegiatan mandi yang kayak main-main air gitu ya. Nah itu di Code juga ada, sekarang nggak bisa. Terus ada lagi kegiatan ini Pak, main air, tepuk air ya. Oh iya. Dibuat musik sekarang juga belum bisa. Ini mohon maaf, ini karena gangguan teknis. Nanti linknya bisa kita share ya Pak, supaya Bapak Ibu bisa melihat langsung dan mungkin teman-teman tergugah untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi daripada yang sudah kami lakukan. Nah ini seperti ini teman-teman. Jadi kita mencoba menunjukkan bagaimana cerita mengenai Code itu kami ceritakan dari Gunung Merapi sampai ke bawah. Nah ini juga sekaligus ingin mendorong pemerintah jangan melihat Code itu sebagai fenomena satu titik, tapi ini sebuah perjalanan panjang dari gunung sampai ke laut. Nah, jadi kami cerita tentang the impact of Code itu bagi pariwisata, kemudian juga hal-hal yang kemudian berkaitan dengan aktivitas di Sungai Code. Kami juga mencoba melihat Sungai Winongo, Pak, karena itu kan dua sungai yang berhubungan dengan Kota Jogja. Ya, kami juga cerita bagaimana Code ini juga berhubungan dengan mitos di Kota Jogja. Kalau Merapi mau erupsi, maka akan ada rombongan kereta berkuda melewati sungai ini. Ada beberapa saksi yang bisa cerita Pak, tapi seiring dengan urbanisasi, kemudian vegetasi yang berkurang, bantaran sungai semakin penuh, semakin mereka tidak bisa mendengar mitos ini gitu. Nah apakah ini kaitannya dengan meningkatnya urbanisasi, pendatang yang semakin banyak, atau kemudian memang orang tuanya semakin sedikit sehingga kisah-kisah ini kemudian lambat laun akan hilang. Beritanya metik. Sekarang. Atau jalannya dari kebai rumah. Yang jelas ini Pak, mereka yang tinggal di bantaran sungai ini kan juga adanya pendatang. Nah kemudian juga akhirnya berkembang menjadi selang area gitu. Nah ini yang harus kemudian perlu ditanggapi masalah ini secara lebih interdisipliner juga gitu. Karena terus terang kalau ngomongin sungai itu pemerintah Kota Jogja pun tidak berwenang karena ada BWS. Jadi BWS inilah yang kemudian mungkin perlu kita dorong untuk lebih bersinergi dengan pemerintah lokal. Ini nanti bisa dilihat sendiri, tapi intinya bahwa kita perlu mendorong masyarakat untuk mengenali lingkungannya, mengenali perubahannya, kemudian kita bisa mengajak mereka untuk apa yang bisa dilakukan bersama. Nah kali ini dalam riset kami ini kami masih pada fase ingin memberi literasi untuk memberi kesempatan untuk mereka kemudian mengenali lingkungannya dan kemudian mengidentifikasi apa aja yang di dalam Sungai Code. Jadi di dalam buku komik tadi itu ada identifikasi fauna di Sungai Code, vegetasi flora di Sungai Code, sampai vegetasi bangunan sejarah di sepanjang Sungai Code. Nah dari situ kemudian kita akan mendorong mereka untuk ternyata Sungai Code di masa lalu itu sangat kaya. Nah, buku tidak kami berikan warna karena itu memberi ruang anak-anak kecil untuk mewarnai. Sehingga kami membuat lomba warna dan sebagainya. Jadi ini satu konsep riset yang kemudian tidak hanya bicara mengenai development dari sisi knowledge development, tapi juga bagaimana membangun engagement dengan masyarakat.
Ini kayak iklannya Ristek TV Pak. Tingkat kesiapan teknologi gitu, jadi TKP-nya harus bisa diterapkan. Ya, Pak. Jadi itu lalu kemudian kembali ke poin lagi Pak. Nanti ini Bapak Ibu bisa lesani. Lalu ini adalah Sungai Code yang kami amati kemarin, tepatnya di utara Jembatan Sarjito. Jadi kami melakukan risetnya di sana. Kenapa kami lokasi di sana? Karena itu tetangga UGM Pak. Kita ditanya UGM itu berkontribusi apa gitu. Nah saya pikir kalau gitu kita berkunjung ke tetangga sebelah. Lalu kemudian ini tadi yang saya tunjukkan mainannya. Jadi kita interaktif map Sungai Code ini atau disebut peta interaktif ini kemudian ingin mengenalkan masyarakat dengan perubahan lingkungannya. Jadi kalau kita mau melakukan literasi, yang saya pahami juga bahwa ternyata masyarakat kita tuh lebih menyukai visual. Jadi kalau kita memberi sosialisasi, ngomong terus itu juga nggak akan menimbulkan perubahan rasa gitu. Nah karena itu kami coba dengan cara visual, lalu membuat aktivitas bersama itu yang kemudian tampaknya membawa mudah-mudahan menggerakkan hatinya, menggerakkan bahwa memang ada hal yang harus dilakukan bersama di Sungai Code. Nah ini Sandiakala Code. Nah untuk memilih tokoh-tokohnya pun ini tokoh-tokohnya ada di mana, tapi namanya kami samarkan. Jadi kalau orang-orang sudah baca ini, teman-teman di sana pasti ketawa, tahu nggak ini kamu pakai ini kan Pak ini Pak itu. Jadi ini memang ingin mendekatkan situasi bahwa informasi di Code itu memang ada di sekitar mereka dari orang-orang penutur yang asli, misalnya kayak gitu. Nah ini refleksi saya. Jadi tampaknya keberhasilan beradaptasi dengan perubahan iklim itu tidak hanya tergantung pada pemerintah, tapi juga pada keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan. Lalu kemudian bahwa perubahan iklim tidak dapat dihentikan sepenuhnya, karena itu perlu upaya adaptasi selain upaya mitigasi yang bisa dilakukan. Dan kemudian jelas kita harus meningkatkan kemampuan adaptasi, antisipasi pada kelompok rentan itu, karena mereka lah yang akan terdampak langsung dari apa yang disebut dengan perubahan iklim ini. Yang terakhir nggak ada kok Pak. Terima kasih. Itu email saya. Kalau misalnya ada yang tertarik untuk kemudian kita berdiskusi lebih lanjut, gitu Pak. Nah.